Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai siklus menstruasi, di mana menstruasi ini merupakan pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang setiap bulannya. Kemudian pendarahannya ini berkisar antara 10 sampai 80 ml per hari atau kira-kira rata-ratanya 35 ml per hari. Dalam siklus menstruasi ini ada 4 fase ya. Yang pertama ada fase menstruasi, kemudian yang kedua ada fase praovulasi, yang ketiga ada fase ovulasi, keempat ada fase pasca ovulasi. Bisa dilihat di gambar, yang pertama adalah fase menstruasi. Nah, di fase ini akan berlangsung selama 4 sampai 6 hari. Kemudian apabila tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum ini akan mengalami degenerasi menjadi korpus albikan. Kemudian korpus albikan ini tidak dapat merangsang sekresi estrogen dan progesteron. Nah, sehingga menyebabkan peluruhan endometrium atau mengalami pendarahan di sini. Jadi si dinding rahimnya itu mengalami peluruhan. Kemudian pada fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Di sini biasanya terjadi pada hari ke-5 sampai 13. Nah, pada fase ini biasanya akan terjadi kenaikan follicle stimulate hormone atau FSH. Nah, pada tahap ini FSH ini akan naik sehingga terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium, mulai dari folikel primer terus menjadi folikel sekunder. Nah, ini terus menjadi folikel de Graaff atau folikel matang. Kemudian pada akhir tahap ini akan terjadi penaikan hormon estrogen. Nah, ini yang kuning ini adalah hormon estrogen. Nah, di sini naik dia pada fase kedua ini. Kemudian yang ketiga ada fase ovulasi. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-14, di mana pada fase ini akan terjadi pelepasan oosit sekunder dari dalam folikel de Graaff atau folikel yang matang tadi. Saat estrogen ini naik, kan tadi si estrogen naik nih. Ini akan menyebabkan si FSH-nya itu akan terhambat dan menyebabkan LH menjadi naik. Nah, yang tadi FSH itu yang biru yang ini akan terhambat nih di sini karena si estrogen naik, kemudian nanti muncul nih si LH, hormon LH ini akan naik juga dia. Nah, si hormon LH ini akan memecah folikel de Graaff atau folikel matang, kemudian mengeluarkan oosit sekunder di dalamnya. Sehingga oosit sekunder ini akan bergerak menuju ke opiduk, sedangkan bekas folikelnya ini akan tetap di dalam ovarium. Kemudian setelah pada fase ovulasi, masuk ke dalam fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Nah, pada fase ini terjadi biasanya pada hari ke-15 sampai ke-28. Nah, si bekas folikel yang tadi berubah menjadi corpus luteum ini akan, karena adanya si LH yang tinggi ini, akan menyebabkan corpus luteum ini berubah menjadi corpus luteum. Nah, kemudian corpus luteum ini merangsang sekresi progesteron yang menyebabkan dinding rahim atau endometrium mengalami penegalan. Nah, di sini naik lagi nih hormon progesteronnya sehingga dinding rahimnya itu akan mengalami penebalan. Karena tidak adanya fertilisasi, maka si corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albikan. Sehingga karena si corpus albikan ini sifatnya tidak merangsang progesteron atau estrogen ya, sehingga ini akan menyebabkan peluruhan lagi pada dinding sel dan akan mengalami menstruasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.